Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Rahmawati. Saya adalah salah satu guru di SMA Negeri 1 Cisaat. Saya merupakan mahasiswa PPL PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 dengan jurusan TKI di Universitas Pendidikan Ganesha. Pada hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran di kelas 11 MIPA 6 SMA Negeri 1 Cisaat dengan materi menyisipkan dan memodifikasi grafik dengan nomor peserta PPG 2016 98503189 dan nomor ujian 20237462228. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, selamat pagi ya. Hari ini bertemu kembali dengan Ibu pada kegiatan bimbingan TIK. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Boleh ketua kelas dipimpin baca doanya? Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Sehat. Sehat ya, alhamdulillah. Sebelum Ibu lanjut, Ibu mau absen terlebih dahulu. Oke, untuk hari ini siapa yang tidak hadir? Bunga. Oke, Bunga. Kemana Bunga? Sakit. Oh, sakit. Yang lainnya ada lagi? Tidak ada. Oke, kita doakan Bunga yang hari ini sakit mudah-mudahan diberikan kesembuhan sehingga bisa bergabung dengan kita di pertemuan selanjutnya, ya. Oke, sebelum kita mulai, silahkan kalian berdiri dulu. Semuanya berdiri. Silahkan dirapikan pakaiannya, tempat duduknya. Jangan sampai ada pakaian atau baju yang keluar, yang dilipat. Pastikan kalian harus berada dalam kondisi yang rapih ya, termasuk saat mau belajar. Nah, sebelum duduk, kita akan menyanyikan dulu salah satu lagu wajib nasional, di mana lagu yang akan kita nyanyikan hari ini adalah Hari Merdeka. Nah, ini bertujuan untuk meningkatkan jiwa nasionalisme dalam diri kita masing-masing ya. Silakan kalian duduk kembali. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran kita hari ini, Ibu mau tanya dulu nih. Apakah ada yang masih ingat pembelajaran kita di minggu sebelumnya tentang apa? Saya Bu, izin menjawab. Pertemuan sebelumnya membahas tentang membuat surat resmi menggunakan MS Word. Juga bagaimana menambahkan logo di dalamnya Bu. Oke, terima kasih Kayla. Jadi betul sekali tadi yang disampaikan Kayla bahwa di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang bagaimana langkah-langkah membuat surat resmi, di mana salah satu langkahnya itu ada langkah untuk menyisipkan gambar yang berupa logo. Nah, ada yang masih ingat gak bagaimana sih caranya kita untuk menyisipkan gambar? Saya Bu, izin menjawab. Untuk menyisipkan foto di Microsoft Word itu kita perlu masuk ke menu insert. Setelah itu kita memilih picture. Habis itu kita baru memilih gambar yang bakal kita sisipkan untuk ke dokumennya. Habis itu kita klik OK. Setelah itu selesai.
Oke, terima kasih Sali. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk Kaila dan Sali ya, yang telah memberikan paparannya tentang pembelajaran kita di minggu sebelumnya. Oke, ngomong-ngomong soal gambar tadi, coba kalian perhatikan gambar berikut ya. Nah, di sini Ibu punya gambar 1 dan gambar 2. Sekarang coba kalian cari perbedaan dan persamaan dari kedua gambar ini. Coba apa perbedaannya? Apa? Kalau yang satu bentuknya apa? Oke, yang satu bentuknya paragraf. Yang kedua? Gambarnya tabel. Nah, itu adalah perbedaannya. Sekarang persamaannya apa? Apa? Informasinya, betul sekali ya. Jadi dari kedua gambar ini persamaannya adalah memuat informasi yang sama tentang potensi sumber daya alam di berbagai daerah. Dan perbedaannya adalah cara penyajian dari data ini. Kalau gambar yang pertama, data tersebut atau informasi tersebut disajikan dalam bentuk paragraf. Dan untuk gambar yang kedua disajikan dalam bentuk tabel. Nah, menurut kalian kira-kira nih lebih mudah dipahami yang mana? Gambar 1 atau gambar yang 2? Gambar 2, kenapa? Kenapa? Lebih terorganisir, lebih rapih ya. Dan ini akan memudahkan kita dalam membaca data tersebut. Contoh nih, ketika kita akan mencari potensi sumber daya alam di suatu daerah, untuk yang tabel ini kita akan lebih mudah. Misalkan di Kalimantan, di Provinsi Kalimantan Utara ada minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Sedangkan ketika kita akan mencari data dalam informasi yang bentuknya paragraf, kita harus mencari dan membaca dari awal sampai akhir. Untuk akhirnya kita menemukan data tersebut ya. Nah, dari kedua gambar tersebut, ini ada kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari hari ini, yakni tentang bagaimana cara menyisipkan dan memodifikasi tabel pada Microsoft Office Word. Di mana tujuan pembelajaran kita hari ini yang pertama, melalui kegiatan diskusi, peserta didik dapat menganalisis menu dan icon yang terdapat dalam perangkat lunak pengolah angka dengan baik dan benar. Yang kedua, melalui kegiatan praktikum, peserta didik ini dapat membuat dokumen baru dengan data yang sudah ditentukan dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga, melalui kegiatan diskusi dan praktikum, nah peserta didik ini dapat menggunakan menu dan icon untuk membuat tabel dengan baik dan benar. Dan yang terakhir, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, melalui kegiatan diskusi dan praktikum, nanti kalian atau peserta didik dapat menyisipkan dan memodifikasi tabel pada aplikasi pengolah kata dengan baik dan benar. Nah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini, kita akan awali dengan pretest. Setelah pretest, nanti kalian akan Ibu bagi menjadi beberapa kelompok secara heterogen. Dan nanti setelah Ibu bagi menjadi beberapa kelompok, Ibu akan bagikan kalian LKPD. Di mana dalam LKPD tersebut berisi masalah yang harus kalian diskusikan dan dicari solusinya. Dan yang terakhir, nanti di akhir pembelajaran kita akan melakukan evaluasi dan refleksi untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Oke, gimana nih? Masih pada semangat? Masih ya. Oke, biar tambah semangat lagi kita main games dulu ya. Oke, nama gamesnya adalah Bu Mutia Berkata. Nah, nanti akan ada deretan huruf yang Ibu susun secara acak. Kemudian silahkan kalian nanti cari kata yang bisa terbentuk dari huruf-huruf yang Ibu acak. Ya, paham? Oke, bisa kita mulai ya. Nah, silahkan kalian cari untuk kata yang pertama. Bu Mutia berkata. Coba, apa? Grafik. Betul sekali ya. Untuk kata pertama yang kita temukan pada huruf-huruf yang teracak ini adalah grafik. Masih mudah, masih gampang. Nah, sekarang ke kata yang kedua. Bu Mutia berkata. Jadwal. Apa? Azkia? Jadwal. Betul sekali ya. Nah, baru dua, ada grafik, ada jadwal. Sekarang kita ke kata yang ketiga. Konsentrasi yang lainnya ya. Bu Mutia berkata. Coba nih, ini hurufnya lebih banyak. Kira-kira kata yang terbentuk apa? Apa? Semangat. Betul sekali ya. Udah mulai pusing? Udah mulai pusing ya, karena hurufnya udah banyak. Nah, sekarang kita lanjut ke kata yang selanjutnya. Bu Mutia berkata. Nih ada N, U, S, Y, E sama M. Kalau dibentuk menjadi kata menjadi sebuah kata senyum. Betul sekali ya. Bukan museum, nggak bisa. Nggak ada museum ya. Senyum, oke. Yang terakhir nih. Siap-siap?
Bu Mutia berkata, apa? Apa? Sehat. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua ya. Nah, dari 3 kata terakhir tadi ada apa yang 3 kata terakhir itu ada semangat, kemudian senyum dan sehat. Mudah-mudahan kita tetap semangat, selalu tersenyum dan tetap berada dalam kesehatan atau diberikan kesehatan ya. Amin. Sebelumnya Ibu sudah bagikan kalian materi untuk pembelajaran hari ini. Apakah sudah dibaca? Sudah. Oke, nah untuk mengukur sejauh mana kalian sudah melakukan literasi di rumah, Ibu akan adakan pretest ya. Nah, sekarang silakan kalian buka kuisisnya. Nanti silakan kalian masukkan kode untuk bergabung yang tertera pada layar monitor ya. Oke, nah barusan kalian sudah mengerjakan pretest ya. Nah sekarang coba perhatikan gambar di depan. Nah di sini Ibu punya masalah nih. Jadi ada seseorang yang bernama Tania, yaitu seorang penjaga tiket tempat wisata situ Gunung Sukabumi. Nah karena di tempat dia bekerja kini terdapat wahana baru, maka pemilik wahana tersebut akan menaikkan harga tiket. Nah, di sini sudah tercantum harga tiket untuk umum, untuk pelajar, dan untuk WNA atau orang asing ya. Nah, kira-kira dari permasalahan ini, nanti silahkan kalian diskusikan bersama teman kalian untuk mencari solusi dari permasalahan yang akan Ibu bagikan melalui LKPD. Jadi, sekarang silahkan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing yang sudah Ibu bentuk secara heterogen, dan nanti silahkan kalian diskusikan LKPD yang akan Ibu bagikan ya. Sekarang silakan berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya, kelompok 1 ya? Iya, Ibu. Terima kasih, Ibu. Silakan kelompok ini didiskusikan, dibaca dulu. Iya. Mau di siapa? Ini kelompok ini sini aja ya. Oke, sambil dibuka LKPD-nya, di LKPD yang sudah Ibu bagikan di situ ada masalah ya. Kemudian ada petunjuk kegiatan dan nanti akan ada kolom untuk solusi dari permasalahan yang ada dalam LKPD. Ibu harap masing-masing dari kalian berperan aktif dalam kelompoknya ya. Jadi dari 4 orang yang tadi dalam satu kelompok, 2 orang bertugas untuk mencari literasi, untuk mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian 1 orang bertugas untuk mengisi LKPD dan 1 orang lagi bertugas untuk mengoperasikan komputer. Ya, bisa difahami? Bisa. Oke, silakan dikerjakan. Oke, silakan kalian buka kembali bahan materi yang sudah Ibu lampirkan di Google Classroom, atau kalian juga bisa gunakan sumber lain sebagai bahan untuk mencari solusi dari permasalahan yang tercantum dalam LKPD ya. Boleh, silakan.
dibuka kembali. Oke, gimana? Ada yang kesulitan? Ini kan ada masalahnya ya. Nah, nanti kalian diskusikan ini solusinya apa. Kira-kira dari masalah yang ini solusinya apa coba? Apa solusinya? Tabel. Boleh ditulis nanti jawabannya di sini. Nah, kemudian untuk yang kedua langkah-langkahnya bisa kalian tulis juga. Nanti kalau udah selesai langsung diaplikasikan di Microsoft Office Word. Ya. Oke. Kasih Ibu. Ya, sama-sama. Ini gimana? Oke nih. Iya, jadinya bawahnya. Kalau misalkan tulisnya kayak gini berarti pakai ini kan udahnya pakai merek salah ya. Iya. Sekarang tinggal pakai rata. Nah, tadi udah digabungin belum? Di blok dulu coba. Oke, silakan coba digabung kemana lagi Pak? Itu. Ada merek salah. Nah. Oke, bisa. Oke. Yang lainnya gimana? Udah? LKPD udah diisi? Oke. Coba. Nah, untuk yang ini. Kira-kira solusi yang kalian temukan dari permasalahan ini apa? Apa? Membuat tabel ya. Tabel itunya silakan nanti dibaca lagi referensi yang ada di bahan yang udah dibagikan, nanti ada jawabannya. Ya, bisa kalian bikin tabelnya sesuai sama permasalahan yang ada di sana. Oke, bagi yang sudah selesai mengerjakan tugasnya, nanti silahkan kalian upload tugas tersebut pada link yang sudah Ibu lampirkan di Google Classroom. Ya, pastikan nanti setiap kelompok yang mengirimkan itu hanya satu perwakilannya saja. Oke, karena waktunya sudah selesai, sekarang Ibu akan pilih kelompok yang pertama presentasi. Ya, nah Ibu akan acak. Kelompok yang presentasi pertama adalah kelompok 4. Oke. Silahkan kelompok 4 untuk ke depan mempresentasikan hasil diskusi dari LKPD yang sudah Ibu bagikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok kami yang tadi telah kami diskusi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dia Salma. Perkenalkan nama saya Nafisa Yasmin. Perkenalkan nama saya Gani Fitri. Perkenalkan nama saya Fadli Rizky Hamzari. Baik, langsung saja kita ke materinya. Jadi, dari hasil diskusi, kita menemukan bahwa dari permasalahan yang dihadapi Sinta, kita menemukan solusi agar informasi terbaru mengenai tarif tiket masuk tempat wisata tersebut tidak dipahami, maka informasi tersebut baiknya disajikan dalam sebuah tabel. Nah, selanjutnya
Langkah-langkah membuat tabel. Yang pertama, masuk menu insert. Kedua, pilih insert tabel. Ketiga, masuk jumlah baris dan kolom. Yang dibutuhkan, keempat, klik OK. Kelima, isikan data sesuai permasalahan. Keenam, modifikasi tabel sesuai kebutuhan. Hasil dari diskusi dan praktikum kelompok kami bisa dilihat dari gambar berikut, di mana kami memperoleh 16 data, yaitu tarif tiket masuk umum untuk WNI di weekday 10.000 dan weekend 15.000, untuk pelajar WNI 8.000 dan 12.000 untuk weekend. Untuk umum warga negara asing harga weekday 80.000 dan weekend 120.000, pelajar WNA weekday 50.000 dan weekend 75.000. Untuk jenis kegiatan berskema, untuk umum WNI weekday 20.000 dan weekend 30.000, pelajar WNI weekday 16.000 dan weekend 24.000, umum untuk WNA 150.000 untuk weekend dan 125.000 untuk weekend, pelajar WNA 100.000 weekday dan 150.000 weekend. Baik, sebelum diakhiri, apakah ada yang ingin ditanyakan? Boleh dari yang lainnya? Apakah ada yang ditanyakan atau ada yang memberikan tanggapan? Saya Ibu, izin bertanya, bagaimana cara agar sel dapat bersatu seperti contoh yang wisata alam di depan? Terima kasih. Baik, terima kasih Vika untuk pertanyaannya. Pertanyaannya akan dijawab oleh Nafisa. Izin menjawab pertanyaan Vika. Tadi Vika bertanya bagaimana cara menggabungkan sel seperti contoh di depan ini yang wisata alam. Yang pertama, kalian blok seluruh sel yang akan digabungkan, lalu ke menu layout, lalu klik merge cell, lalu otomatis tabel akan bergabung. Terima kasih. Sama. Apakah ada pertanyaan yang lain? Cukup. Baik, jika tidak ada, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 4 dan Vika juga yang tadi sudah menyampaikan pertanyaannya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi ya. Oke, nah sekarang kita akan lanjut pembelajaran kita seperti yang tadi sudah Ibu sampaikan. Setelah kita mengerjakan LKPD dan tadi sudah presentasi, kita akan lanjut ke evaluasi pembelajaran. Ya, sekarang silakan kalian buka link yang sudah Ibu bagikan pada Google Classroom. Di sana ada link yang berjudul evaluasi pembelajaran pada pertemuan hari ini, ya, tentang menyisipkan dan memodifikasi tabel.
Oke, bagi yang sudah selesai mengisi soal evaluasi di Google Classroom, silahkan kalian isi juga form refleksi yang sudah Ibu lampirkan juga di sana ya. Jadi kalian bisa isi form refleksi ini untuk menggambarkan kesan kalian selama pembelajaran kita hari ini. Oke, untuk pembelajaran hari ini ada yang ditanyakan lagi nggak? Tidak ada, cukup. Nah, kalau tidak ada, Ibu mau minta salah satu dari kalian untuk menyampaikan kesimpulan pembelajaran kita hari ini. Boleh Siti Retno? Jadi Ibu, hari ini kita telah mempelajari cara membuat dan memodifikasi tabel di Microsoft Word. Nah, di mana dari permasalahan itu dapat kita simpulkan bahwa suatu informasi jika kita tuangkan ke dalam sebuah tabel maka akan lebih mudah untuk dipahami. Oke, terima kasih Retno atas jawabannya. Kita berikan tepuk tangan dulu. Oke, betul sekali tadi ya. Jadi hari ini kita sudah belajar tentang bagaimana cara menyisipkan dan memodifikasi tabel. Nah, dari permasalahan yang tadi kalian diskusikan, ternyata bisa kita simpulkan bahwa informasi akan lebih mudah dipahami jika kita tuangkan atau sajikan dalam bentuk tabel. Nah, tadi kan kalian sudah mengisi form refleksi ya. Ibu akan bacakan salah satu refleksi dari kalian tentang pembelajaran kita hari ini. Nah, dari form refleksi yang sudah kalian isi, Ibu menemukan satu refleksi yang akan Ibu bacakan ya. Yang pertama, nih, ceritakan pengalamanmu mengikuti kegiatan pembelajaran di hari ini. Ceritakan juga hambatan dan kesulitan yang kamu hadapi selama proses pembelajaran ini. Nah, jawabannya yang pertama ini sangat menyenangkan, namun tadi ada kesulitan saat akan menyisipkan tabel dan memodifikasinya. Kemudian yang kedua nih, bagaimana perasaanmu selama pembelajaran berlangsung? Ceritakan hal apa yang membuatmu memiliki perasaan tersebut. Senang karena belajar hal-hal yang baru. Kemudian yang ketiga, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Jadi kita sudah mempelajari tentang bagaimana cara menyisipkan dan memodifikasi tabel. Dan yang terakhir, ceritakanlah manfaat pembelajaran di hari ini, yaitu dengan pembelajaran kita hari ini, kita jadi tahu cara menyisipkan dan memodifikasi tabel. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu informasikan kita masih akan belajar di Microsoft Word. Yang akan kita bahas untuk pembelajaran minggu depan adalah tentang pemanfaatan fitur mail merge pada Microsoft Office Word ya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran kita hari ini, silahkan ketua kelas dipimpin baca doanya. Sebelum pembelajaran hari ini diakhiri, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Membaca doa dalam hati, mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih untuk hari ini. Jangan lupa jaga kesehatan dan sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menyaksikan video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.